Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang turunan pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang pertama kita sudah belajar tentang definisi turunan menggunakan pendekatan nilai limit. Hari ini kita akan mempelajari tentang rumus turunan. Mari kita simak, dengarkan bagaimana memecahkan masalah tentang rumus turunan. Selamat belajar, sehat selalu. Hari ini kita masih belajar tentang menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Perhatikan rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Yang pertama, fx sama dengan k. K adalah suatu nilai angka konstanta 1, 2, 3 dan seterusnya. Negatif 1 juga boleh. Maka fungsi turunan dari fx adalah 0. Nomor 2, fx sama dengan x. Turunan fx adalah 1. Fx sama dengan 2x, maka fx sama dengan turunan fx sama dengan 2. Jika fx sama dengan 3x, maka turunan dari fx adalah 3. Jadi jika x itu linier, tidak berpangkat, maka turunannya adalah angka di depan x. Jika fx sama dengan x, berarti angka depannya adalah 1. Rumus nomor 3, fx sama dengan a dikali x pangkat n, bilangan berpangkat n. Turunannya adalah a kali n itu dari pangkat yang pertama tadi n, dikali x pangkat n dikurangi 1. Nomor 4, fx sama dengan k kali u, maka turunan fx adalah k dikali turunannya u. Jadi u diturunkan dulu, kemudian k tetap dikalikan dengan turunan u. Sifat nomor 5, fx sama dengan u ditambah v. Berarti turunan dari fx adalah u aksen tambah v aksen. Tetap ya, jumlahan. Nomor 6 juga sama, pengurangan. Fx sama dengan u dikurangi v, berarti turunannya adalah u aksen dikurangi f aksen. Oke, kita akan belajar dari rumus nomor 1 sampai 6. Untuk 7 dan 8 pada pertemuan berikutnya. Berikut adalah contoh soal. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut ini. Yang A, fx sama dengan 3. Maka turunan dari fx adalah 0. 3 adalah konstanta. Yang B, fx sama dengan 2x. Maka turunan dari 2x adalah 2. Karena turunan dari fx sendiri adalah fx sama dengan x sama dengan 1. Berarti 2fx ya. 2x itu turunannya adalah 2 kali 1 sama dengan 2. Untuk yang C, fx sama dengan 3x pangkat 2. Maka turunan dari fx adalah 3 kali 2. 2 itu dari pangkat yang pertama tadi. Maka dari soal tadi x pangkat 2, 3 kali 2 dikali x, 2 x pangkat 2 dikurangi 1. Oke, 3 kali 2, 6.
Whole X pangkatnya adalah 2 kurang 1, 1. 6 kali X pangkat 1 sama dengan 6X. Ayo ulangi lagi yang B. Fx sama dengan 2X. Perhatikan, Fx sama dengan 2X. X itu pangkat 1 ya, 2X itu berarti X-nya pangkat 1. Jadi kalau pangkatnya 1, 1 dikurangi 1 adalah 0. Jadi X pangkat 0. Jadi asalnya dari itu, Fx sama dengan 2 kali X. Berarti turunan dari Fx adalah 2 dikali 1. Karena X itu pangkatnya 1. Kemudian dikali X, pangkat 1 dikurangi 1. Berarti X pangkat 0. Jadi di situ ditulis 2 kali 1. 1 dari mana? Dari X pangkat 0. X pangkat 0 berapa? 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Untuk cepatnya, kita buat seperti itu. Fx sama dengan 2x, turunan Fx sama dengan 2. Oke. Nah ya, sekarang kita ke D. Yang D, Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Maka F turunan Fx, F aksen X sama dengan 3 kali 2 untuk yang pertama. Tetap seperti yang atasnya ya. 3 kali 2 kali X, 2 pangkat 2 dikurangi 1. Berarti pangkat 1. Berarti 6x. Tulis 6x. Yang kedua ditambah 2x. Berarti tambah 2. Turunan dari 2x 2. Atau di situ ditulis 2 kali 1. Boleh. Kemudian ditambah 3. Turunan dari 3 adalah 0. Hasil akhirnya adalah 6x ditambah 2. Oke, berikutnya yang E. Perhatikan, hati-hati. Fx sama dengan 3 dikali akar X. Akar X adalah X pangkat setengah. Sama dengan X pangkat setengah. Berarti soalnya dirubah dulu menjadi 3 kali X pangkat setengah. Maka turunan dari Fx sama dengan 3 dikali setengah. Itu adalah pangkat dari soal tadi. 3 kali setengah dikali X pangkat setengah dikurangi 1. Berapa setengah dikurangi 1? Setengah kurangi 1 negatif setengah. Berarti 3 kali setengah, 3 per 2 dikali X pangkat negatif setengah. Sama dengan 3 per 2 dikali 1 per X pangkat setengah. Pangkat negatif bisa berubah jadi positif. Ditaruh di bawah ya, di per. Sama dengan 3 kali 1, 3 per 2 akar X. X pangkat setengah bisa ditulis akar X. Ya, 3 pangkat setengah sama dengan akar X. Kembalikan lagi seperti soal. Jadi hasilnya adalah 3 per 2 akar X. Oke, sudah jelas? Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di GC atau Japri. Silahkan. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Oke, berikut masih contoh soal. Tapi bentuknya panjang sekali ya. Perhatikan. Untuk yang pertama A ya, A dan B 2 aja. 2x pangkat 4, Fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 5x kurangi 6. Oke, kita bahas 2x pangkat 4 diturunkan 2 kali 4. 4-nya di pangkat ya. Dikali x pangkat 3, 4-nya dikurangi 1 jadi 3. Oke, kita bisa ngerjakan langsung seperti itu. Dikurangi, tetap dikurangi. 3x pangkat 2 berarti 3 kali 2x pangkat 1. Atau x saja.
Kemudian ditambah 5x, turunannya adalah 5. Jadi hasil akhirnya adalah 2 kali 4, 8. X pangkat 3 dikurangi 6x ditambah 5. Ya, jelas ya? Yang B sekarang. Fx sama dengan 3 dikali kurung ya 3 di luar, 2x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi 6x ditambah 3. 3-nya biarkan dulu, biarkan 3 di depan, tidak usah dirubah ya. 3 kemudian dalam kurung itu diturunkan dulu semuanya. Oke, kita turunkan 2x pangkat 5 berarti 2 kali 5 x pangkat 4 kurangi 1. Kemudian dikurangi 3x pangkat 4 berarti dikurangi 3 kali 4 x pangkat 3. Ditambah 5x pangkat 3 berarti ditambah 5 kali 3 x pangkat 2. Dikurangi 6x berarti dikurangi 6. Plus 3-nya 0, berarti hilang. Tidak usah ditulis. Oke. Kemudian kita bisa menghitung hasil itu langsung ya, hasil akhir ya. Boleh dihitung dulu, kurungnya dulu, terus nanti baru dikalikan. Ya, ada satu cara yang terlompat di situ. Dilompati ya. Sebaiknya ditulis dulu. Jadi 2 kali 5 itu 10. 10x pangkat 4 dikurangi 12x pangkat 3 ditambah 15x pangkat 2 dikurangi 6. Kemudian dikali 3. Oke, 2 kali 5 tadi 10 ya. 10 kali 3, 30 x pangkat 4. Kemudian tadi 12 kali 3, 36. Negatif kurangi 36 x pangkat 3. Kemudian 5 kali 3, 15. 15 x pangkat 2 dikali 3, 45 x pangkat 2. Kemudian dikurangi 6 kali 3, 18. Hasil akhirnya adalah 30x pangkat 4 dikurangi 36x pangkat 3 ditambah 45x pangkat 2 dikurangi 18. Oke, itu contoh-contoh dari Ibu. Jika masih belum jelas silahkan bertanya, japri atau di GC. Sebaiknya di GC ya, karena nanti temannya bisa tahu kamu bertanya apa, jawabannya bagaimana. Jadi semuanya bisa melihat. Kemudian silahkan kamu kerjakan latihan soal di situ. Untuk yang nomor terakhir itu ada fx di kurung ya. Kurungnya buka dulu, kamu kalikan satu-satu. Dibuka kurungnya dulu, kemudian baru kamu kerjakan. Diturunkan. Oke, selamat belajar. Tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan kemana-mana. Kerjakan di kertas, ditulis identitasnya, jangan lupa langsung dikumpulkan hari ini, terakhir nanti sebelum jam 12. Ibu tunggu hasil kalian, selamat belajar, semangat, sehat selalu, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.